dia mempunyai asumsi bahwa Tuhan itu adalah kesadaran, Tuhan itu adalah kemampuan, Tuhan itu adalah kehidupan, Tuhan itu adalah kesaktian, Tuhan itu dan lain-lain sebagainya. Artinya bahwa apa yang diucapkan bahwa manusia itu terproyeksi dalam pikiran kita, Bu ya. Jangan-jangan Tuhan itu tercipta oleh kita. Itu bisa terjadi begitu, Bu ya. Ini bisa disangka, Bu ya. Nah, dan juga kembali barangkali kami ini sudah menjadi Tuhan gitu, Bu ya. Nah, ini mohon penjelasan, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini menjadi menggelitik juga ya. Tuhan itu materi atau konsep? Yang jadi masalah kan begini, saya sampai sekarang belum bisa melihat materi sholat. Kayak apa sholat? Warnanya kayak apa? Bentuknya bagaimana? Persegi empat atau lonjong atau oval? Warna seperti apa? Nggak pernah saya lihat. Yang saya lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Sholatnya mana? Sholat itu konsep, nggak bisa dilihat. Tapi sholat ada nggak? Ada. Kapan kita melihatnya? Ketika ada orang sedang melakukan sholat. Nah, orang itu sedang melakukan sholat. Tuhan itu ada nggak? Ada. Mana buktinya? Inilah alam semesta yang bergerak ini, yang hidup ini, itulah namanya Tuhan itu. Apakah seperti itu? Tuhan sebagai konsep ya, demokrasi. Kita berjuang bahkan berkorban dengan nyawa, dengan harta untuk melakukan demokrasi. Sekarang kita sudah setelah reformasi di Indonesia sudah berjalan pemerintah yang sangat demokrasi. Ada pemilu yang jurdil, ya kan begitu. Ada anggota DPR dipilih, ada presiden, ada segala macam. Orang sudah bebas bikin partai, orang boleh bikin organisasi, orang bisa berekspresi, orang bisa demo. Itu kan gejala-gejala yang bisa kita pastikan bahwa di Indonesia ada demokrasi. Mana demokrasinya? Saya pengen lihat. Ya demokrasi mah nggak bisa dilihat. Demokrasi nggak bisa dicicipin. Demokrasi nggak bisa dipegang. Tapi gejala-gejala yang ada, kebebasan seseorang berpendapat, ya kan begitu, bikin partai politik dan sebagainya, itu adalah sebagai pertanda bahwa di Indonesia ada demokrasi. Alam semesta ini sebagai bukti, logika anak-anak kita dulu ya, sebagai bukti adanya Tuhan, kan begitu persoalannya. Jadi Tuhan itu materi itu konsep. Ini persoalannya. Apakah Tuhan itu hukum alam? Seperti kata Einstein, kalau Tuhan yang kau yakini adalah sama dengan hukum alam saya yakini, saya juga bertuhan kok. Iya, bahwa besi apabila dipanaskan dia mengembang. Betul nggak? Apa saja kalau kita lemparkan pasti jatuhnya ke tanah. Itu hukum alam. Apakah seperti itu Tuhan itu hukum alam yang berlaku itu? Nah, ini yang jadi persoalan adalah kita kembali bahwa nanti pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa untuk mengenal Tuhan bukan hanya 3 jalan. Sudah katakan pada 1001 jalan menuju Roma, 1001 jalan menuju Tuhan. Dengan kesenian kita bisa mengenal Tuhan. Dengan penderitaan, setelah kita menderita bertahun-tahun penyakitnya nggak sembuh-sembuh, akhirnya ketemu dengan Tuhan, ya kan? Dengan apalagi ilmu pengetahuan, sains, teknologi, akhirnya kita terperang. Ya Allah, ternyata nggak ada apa-apanya dengan kekuasaan Tuhan ini. Tetap masih hebat ciptaan Tuhan daripada intelijen artifisial, kecerdasan buatan kita, komputer dan sebagainya, dan robot. Tetap otak pikiran manusia tetap hebat.
akhirnya juga kepada Tuhan dengan filsafat juga sama, dengan premis-premisnya, dengan konklusinya akhirnya menemukan Tuhan juga. Jadi ya bukan hanya 3 ya 1001 jalan menuju Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan setelah bangkrut usahanya, setelah dicerai oleh suaminya, suaminya kawin lagi, anaknya kena narkoba, rumahnya disita, habis akhirnya kampang ngampul orang karuan. Akhirnya ke Gunung Jati saya beribadah siang dan malam, dia baca Quran, nangis lagi, istighfar lagi, sholat lagi, baca Quran lagi sampai berbulan-bulan. Akhirnya dia menemukan makna kehidupan ini. Ya udah, alhamdulillah. Jadi termasuk juga Allah banyak memperkenalkan hambanya supaya kenal dengan Tuhan itu melalui ujian dan cobaan penderitaan